Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika, masih bersama Ibu Audini Puspasari. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-28. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan dan penerapannya. Sebelum kita memulai, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu yang pertama, mengenal metode pindah ruas. 2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang berbentuk pecahan. 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kita langsung saja masuk ke yang pertama yang disebut dengan pindah ruas. Tujuannya untuk mengumpulkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi nanti kita kelompokkan yang memiliki X yang mana, yang Y yang mana, yang tidak punya X atau Y yang mana, seperti itu. Nah, pada metode pindah ruas ada hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, tanda dari variabel akan berubah, yang awalnya positif menjadi negatif. Kemudian sebaliknya yang negatif akan menjadi positif. Untuk perkalian pun di poin nomor 3 akan menjadi pembagian dan pembagian akan menjadi perkalian. Nah, kita masuk saja ke contohnya. Contohnya di sini Ibu ambil pada tugas sebelumnya, yaitu tugas 4.3, Ibu ambil nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 terlebih dahulu. Soalnya adalah 3K ditambah 11 sama dengan negatif 28. Nah, kita kerjakan dengan cara pindah ruas. Kita tulis dulu K, 3K. Jadi kita akan memisahkan ruasnya itu. Untuk sebelah kiri, kita ambil yang mempunyai variabel K. Yang tidak punya variabel K, kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang punya variabel K di sini hanya 3K saja, berarti 3K langsung sama dengan negatif 28, kita tulis lagi karena dia tidak mempunyai K. Nah, yang 11 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang awalnya 11-nya ini tandanya adalah positif, kalau dipindahkan jadinya negatif. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis lagi 3K sama dengan negatif 28 dikurangi 11, negatif 39. Berarti, nah, ketika di sini, yang awalnya 3K itu artinya adalah 3 dikali dengan K. Berarti kalau kita pindah ruas, K sama dengan negatif 39, kalau perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Berarti hasilnya tinggal K sama dengan negatif 39 dibagi 3. Negatif 13. Berarti nilai K-nya adalah negatif 3. Nomor 4, 2 dalam kurung 3X ditambah 4 sama dengan 4X ditambah 10. Berarti 2-nya ini kita kalikan dulu dengan yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3X hasilnya adalah 6X. 2 dikali 4 hasilnya adalah positif 8. Sama dengan kita tulis lagi 4X ditambah 10. Nah, sekarang kita pisahkan. Yang mempunyai X kita simpan sebelah kiri. Yang tidak punya X kita simpan sebelah kanan. 6X berarti ada di kiri. Nah, selanjutnya di sini ada 4X. Kita pindahkan 4X ini ke sebelah sini. Yang awalnya 4-nya ini positif jadi negatif 4X. Sama dengan 10-nya ini sudah ada di kanan, tetap kita tulis positif 10 atau ditulis 10 saja. Nah, yang positif 8-nya ini kan kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti yang awalnya positif jadi negatif 8. 6X dikurangi 4X, variabelnya sudah sama-sama X. Berarti tinggal 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2X. Sama dengan 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Berarti X-nya sama dengan, kan tadinya awalnya 2 dikali X, berarti sekarang 2 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ini dia contoh pindah ruas. Selanjutnya kita masuk ke persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan.
Soal yang pertama adalah 3/7x dikurangi 10 sama dengan 8. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu menghilangkan negatif 10-nya. Bagaimana caranya? Karena di sini itu adalah negatif, berarti kita tuliskan lagi 3/7x dikurangi 10. Untuk menghilangkan negatif berarti kita harus tambahkan dengan 10. Kalau luas kiri ditambah dengan 10, berarti luas kanan pun harus ditambah dengan 10. Berarti sisanya 3/7x min 10 dengan plus 10 hasilnya adalah plus 0 sama dengan 8 ditambah 10, 18. Berarti sisanya tinggal 3/7x sama dengan 18. Nah, kita pindah ya ke sini. 3/7 X sama dengan 18. Nah, disinilah pecahannya. Kita kalikan dengan, kalau di sininya 3/7, berarti kita tulis dulu ya, 3/7X. Ibu tulis X-nya seperti ini. Dikalikan dengan, kita balik 3/7-nya menjadi 7/3. Sama dengan 18. 18-nya pun dikalikan dengan 7/3. Nah, ini 3/7 dengan 7/3. Di sini 7 kita coret. Yang ini 7 di sini kita coret, 3-nya juga kita coret. 18 kita coret dengan 3, yang ini jadi 1, di atasnya menjadi 6. Berarti sisanya adalah yang sebelah kiri tinggal X, yang sebelah kanan tinggal 6 dikalikan dengan 7 yaitu 42. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 42. Soal yang kedua, 2 dalam kurung 1/3x dikurangi 6 sama dengan 4/3x. Nah, untuk cara yang ini berarti kita harus kalikan dulu 2 dengan yang ada di dalam kurungnya. Berarti ini 2 kita kalikan dengan 1/3, kemudian nanti kita kalikan 2 dengan negatif 6. Nah, berarti di sini 2 dikalikan dengan 1/3x, hasilnya adalah 2/3x. 2 dikalikan dengan negatif 6, negatif 12, sama dengan 4/3x. Nah, di sini kita akan coba menggunakan pindah ruas, yaitu kita pindah ruaskan 2 ini ke sebelah kanan. Berarti 2/3x sama dengan 4/3x. Negatif 12 pindah ruas jadinya positif 12. Nah, sekarang kita akan memindah ruaskan yang 4/3x-nya. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 2/3x, 4/3x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang awalnya 4/3x ini adalah positif, kalau dipindahkan menjadi negatif 4/3x sama dengan 12. Nah, sekarang sudah X-nya semua ada di sebelah kiri dan bilangan biasanya sudah ada di sebelah kanan. Berarti kita tinggal jumlahkan saja yang X-nya. Kita lihat, X di sini dia penyebutnya sudah sama-sama 3. Berarti kalau penyebutnya sudah sama-sama 3, tinggal pembilangnya saja kita jumlahkan atau kita kurangkan. Karena di sini operasinya adalah kurang, berarti 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 2. Penyebutnya 3, variabelnya X sama dengan 12. Nah, setelah ini kita pindah ruas, kali, dan bagi. X sama dengan 12. 2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang awalnya 2-nya ini perkalian, kan ini artinya negatif 2 dikali X dibagi 3. Yang awalnya di sini perkalian, berarti pas ke sini menjadi pembagian. 3-nya yang awalnya pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. 12 dengan 2 kita coret, ini 1, yang ini 6. Berarti sisanya adalah negatif X sama dengan 6 dikali 3. Negatif X sama dengan 18. Berarti kalau negatif X sama dengan 18, X-nya adalah negatif 18. Nah, inilah jawabannya. Nah, mulai masuk ke penerapannya nih.
Keliling suatu persegi panjang yang memiliki panjang P cm dan tinggi 8 cm adalah 40 cm. Tentukan nilai P-nya. Jadi yang kita dapat sebuah persegi panjang dengan panjang P cm, lebarnya 8 cm dan kelilingnya 40 cm. Yang harus kita cari adalah nilai P-nya ini berapa. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan persegi panjang atau ilustrasinya, kita gambarkan persegi panjang, misalnya seperti ini ya. Nah, yang menjadi panjangnya itu adalah P, lebarnya adalah 8 dan kelilingnya adalah 40 cm. Nah, berarti karena di sini disebutkan bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya apa? Keliling persegi panjang nih ya, Ibu gambarkan saya persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L, atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Kenapa Bu panjang tambah lebar? Kenapa rumusnya seperti itu? Keliling, berarti yang mengelilingi ini panjangnya ada 2, lebarnya pun ada 2, berarti kelilingnya 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, sekarang kita masukkan berapa katanya kelilingnya? Kelilingnya katanya 40. Sekarang 2 dikali panjangnya berapa? Oh, ternyata panjangnya masih berupa P ditambah lebarnya adalah 8 sama dengan 40. Nah, sekarang kita kalikan 2 ke yang dalam kurung ini. 2 dikalikan dengan P berarti 2P ditambah 2 dikalikan dengan 8, 16 sama dengan 40. Karena di sini ada positif 16, berarti kita kurangkan 2P ditambah 16 kurangi 16. Kalau di kiri dikurangi 16, berarti kanan pun harus dikurangi dengan 16. Berarti sisanya 2P positif 16 dikurangi 16 tambah 0 sama dengan 40 dikurangi 16, hasilnya adalah 24. Berarti sisanya 2P sama dengan 24. Berarti P-nya adalah, di sini ada 2 dikali P sama dengan 24. Berarti kalau kita pindah ruas, 2P per 2. Berarti P-nya 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Maka nilai P adalah 12. Nah, itulah jawabannya. Soal penerapan lainnya, jika luas kedua bangun datar berikut sama besar, berapakah nilai X? Di sini ada segitiga dengan alas X ditambah 3 dan tinggi 4, dan ada persegi panjang dengan panjang 2X dan lebar 3. Untuk menjawab pertanyaan yang ini, kita lihat dulu nih keterangannya bahwa luas kedua bangun datar sama besar. Berarti yang satu ada bangun segitiga, yang satu lagi ada bangun persegi panjang. Berarti luas segitiga akan sama dengan luas persegi panjang. Luas segitiga rumusnya apa? 1/2 kali alas kali tinggi. Luas persegi panjang rumusnya panjang dikali dengan lebar. Nah, kalau kita lihat dari gambar, yang mana yang merupakan alas segitiga? Inilah alas segitiga, yang ini tinggi. Yang ini panjang, berarti yang 3 ini merupakan lebar. Nah, kita masukkan ke rumusnya. 1/2 dikali alasnya itu adalah X tambah 3 dikali dengan 4 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2X dikali dengan 3. Nah, kita lihat untuk yang sebelah kiri, adakah yang bisa dicoret? Ternyata ada. 2 dengan 4 bisa dicoret. Ini menjadi 2. Nah, sekarang kita kali-kalikan. Yang X ini kita kalikan dengan 2, 3-nya pun kalikan dengan 2. X dikali dengan 2 berarti 2X, 3 dikali dengan 2 positif 6. Sama dengan 2X dikali dengan 3, 16.
X. Nah, di sini kita akan mencoba pindah ruas lagi. 2X ditambah 6 sama dengan 6X. Kita simpan yang mempunyai variabel X di sebelah kiri dan yang tidak punya X ke sebelah kanan. Berarti yang harus kita pindahkan adalah 6 pindah ke kanan, 6X pindah ke sebelah kiri. Yang 2X-nya tetap ada di kiri, berarti yang tetap adalah 2X. 6X-nya dulu kita pindahkan ke sebelah kiri, yang awalnya 6X ini positif menjadi negatif 6X. Sama dengan positif 6 kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 6. 2X dikurangi 6X, hasilnya adalah negatif 4X sama dengan negatif 6. Nah, berarti sekarang X-nya berapa? Kita pakai lagi cara pindah ruas. Yang awalnya negatif 4 ini berarti negatif 4 dikali X. Kan tidak ada tanda apa-apa di antara 4 dengan X, berarti artinya itu adalah perkalian. Perkalian ketika pindah ruas menjadi pembagian. Berarti negatif 6 yang ini dibagi negatif 4. Ada negatif dengan negatif bisa kita coret-coret. 6 dengan 4 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 atas dengan bawahnya. Jadi hasilnya adalah kalau kita bagi 2, 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Berarti hasil akhirnya adalah X sama dengan 3/2. Tidak bisa disederhanakan lagi. Hasilnya sampai segitu saja. Ya, materi dan contoh soalnya sudah kita bahas. Berarti sekarang saatnya untuk latihan soal. Saatnya untuk kalian mencoba. Di sini ada 3 soal. 4.4 latihan soal. Ada 3 soal. Kalian kerjakan di buku tulis. Pakai soal dan menggunakan caranya. Untuk caranya silakan ikuti pada contoh-contoh soal sebelum ini. Dan jangan lupa dikirimkan ke Classroom. Ya, segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian ada kendala, silakan langsung saja japri ke Ibu. Ya, sekarang silakan selamat dan semangat mengerjakan untuk anak-anakku. Dah, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.